Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang bocah SMA yang berasal dari Australia bernama Brent sedang mengemudi bersama ayahnya, lalu mereka pun ngobrol dan terlihat hubungan ayah dan anak yang begitu dekat. Akan tetapi karena jalanan kosong, Brent pun keasikan ngobrol dan tak fokus mengemudi, sampai akhirnya ayahnya baru sadar kalau ada seorang pria terluka parah yang berdiri di tengah jalan, sebut saja namanya Bejo. Brent yang panik pun berusaha menghindar, namun naasnya mobil mereka menabrak pohon, yang tragisnya ayah Brent pun meninggal di tempat. You know, you were conceived in the back of this car. Oh, Jesus. Thanks, that's great. I've got a mental image. Singkat cerita, 6 bulan telah berlalu sejak insiden tersebut. Brent pun akhirnya lulus SMA, dan seperti biasa para siswa akan mencari pasangan masing-masing untuk berdansa di acara pesta akhir sekolah, di mana sobatnya Brent yaitu Jamie berhasil mendapatkan pasangannya yaitu Mia, sedangkan Brent sempat diajak oleh seorang gadis bernama Lola Stone, namun dia menolak dengan sopan karena Brent sudah punya pacar bernama Holly. Come on the after party? We're just gonna smoke and hang out. Will you go to the dance with me? Sorry, Lola. I'm going with Holly. Hey! Well done. Setelah itu Brent pun bersemlehoi dengan pacarnya di mobil Holly, dan insiden 6 bulan yang lalu telah membuat Brent trauma untuk menyetir mobil. Bahkan untuk datang ke acara dansa nanti, Holly lah yang akan menjemput Brent naik mobil. Selain itu, Brent juga sering menyakiti dirinya sendiri dengan menggunakan benda tajam seperti silet yang dia simpan di kalungnya. Di sisi lain, Lola sempat memperhatikan mereka berdua yang sedang bersemlehoi. Lalu ketika sampai di rumahnya, Brent mengatakan ke Holly jika dia sempat diajak oleh Lola untuk berdansa di acara pesta kelulusan. She's got to deal with it sometime. You sure? Maybe she won't mind having an emotional retard for a boyfriend. Di kamarnya, Brent pun bertengkar dengan ibunya yang bernama Carla, yang memaksa agar Brent OTW ke pesta naik gojek saja karena sopirnya pasti lebih handal mengemudi daripada Holly. Mendengar hal itu, Brent pun tersinggung dan seketika teringat dengan insiden almarhum ayahnya. Apalagi saat itu Brent belum punya SIM saat kecelakaan terjadi. Sambil ditemani oleh anjing peliharaannya dan juga lagu dari YouTube, Brent pun kabur dari rumah dan nekat mau potong umur dengan cara lompat dari tebing karena masih merasa bersalah atas kematian ayahnya. Tapi yang terjadi, Brent diculik oleh seorang pria misterius, dan karena tak kunjung menjawab telepon dari ibunya, Carla pun mencari anaknya di tempat yang sering Brent datangi ketika galau. Namun Carla tak menemukan anaknya di sana. Lalu sepulangnya ke rumah, Carla pun bertemu dengan Holly yang ingin menjemput Brent ke pesta. Mereka berdua pun terus menghubungi Brent. Brent? Brent! You're gonna be late! Have you seen him? Hi, Carla. Have you seen Brent? Dan setelah melihat anjing Brent pulang tertati-tati dengan luka tusuk, Carla pun langsung menelpon ayahnya Mia yang seorang polisi bernama Paul. Namun dia hanya menenangkan Carla dan mengatakan, udah santai aja. Sementara itu Jamie baru saja tiba ke pesta sekolah bersama Mia yang terlihat sedang cemberut, ya kan? Hello? What do you mean they stabbed the dog? Ternyata Brent diculik oleh ayahnya Lola bernama Eric dan dibawa ke rumahnya yang jauh dari pemukiman warga. Namun anehnya di jalan Eric sempat mengambil bangkai hewan. Setelah itu Eric juga memberikan hadiah gaun warna pink untuk Lola, dan gelonya Eric pun memperhatikan Lola saat ganti baju. He looks dead. There. Lalu ketika Brent siuman di meja makan, dia sudah dipakaikan setelan jas rapi dengan kondisi tangannya yang diikat ke kursi dan kursinya sudah dipantek ke lantai. Di sana juga ada seorang mak-mak yang tatapannya kosong, sebut saja namanya Yanti. Suasana pun terasa sangat mencekam karena ekspresi dan sikap mereka yang sangat aneh. Juga terdapat lampu disko dan poster perayaan acara kelulusan. Lalu setelah itu dengan gelonya Lola pun menyuntikkan cairan ke leher Brent agar dia tak bisa mengeluarkan suaranya untuk meminta tolong.
Setelah itu mereka pun makan malam. Lola memberi makan Yanti dengan menyodorkan ayam dan susu ke mulutnya secara kasar. Setelah itu Lola juga memberikan ayam ke Brand seperti bocil, serta menghinanya dengan memaksa Brand menghisap jari Lola, di mana bisa saja Brand melawan dengan menggigit. Namun Eric mengancam akan menghantamnya dengan palu jika berani menyakiti putrinya. Dan setelah itu karena Brand kebelet pipis, Lola pun membuka celana Brand dan memaksanya pipis di gelas dalam waktu 10 detik, atau Eric akan memaku aset Brand di kursi. And not get too skinny. Show me. Show me! What are you telling Porky Pies? Bring the hammer, Daddy. I killed your dog with this. Brand pun buru-buru kabur dengan melompat. Dalam kondisi kakinya yang masih terikat, Brand bersembunyi di bawah mobil Eric dan berhasil melepas ikatan kakinya dengan silet di kalung Brand. Akan tetapi setelah Eric menemukannya, Eric akan menabrak Brand yang akhirnya Brand menyelamatkan diri naik ke atas pohon. Eric dan Lola pun melemparinya berkali-kali dengan batu sampai akhirnya Brand terjatuh dari pohon dan Lola pun tertawa kopet karena melihat Brand ketakutan. Lalu mereka berdua kembali membawa Brand ke rumahnya, dan kali ini jauh lebih ekstrim karena Eric bukan hanya mengikat kaki dan tangan Brand saja di kursi, tapi juga memalu kakinya ke lantai dengan menggunakan pisau. Ih, sumpah ngilu. What happened? Where's Bright Eyes? She's in her room, so she can't get out. Karena memikirkan anjing peliharaan Brand yang terluka, Paul pun akhirnya pergi mencari petunjuk ke tempat Brand biasa galau dan menemukan barang-barang pribadinya seperti iPod, headset, dan juga rokok. Namun karena sudah malam, Paul pun hanya mengandalkan tim SAR yang akan datang besok pagi. Sementara itu Lola menunjukkan buku scrapbooknya yang berisi foto-foto para korban, di mana selama ini ternyata Eric sudah menculik banyak anak laki-laki sejak Lola masih bocil untuk disiksa, sampai korban terakhirnya sebelum Brand yaitu Timmy Valentine yang berhasil lolos tapi masih dinyatakan hilang sampai sekarang, yang ternyata Timmy adalah Bejo, pria yang dihindari Brand saat kecelakaan yang merenggut ayahnya 6 bulan lalu. Timmy adalah kakaknya Mia, gadis yang dikencani Jamie di pesta kelulusan. Setelah itu ngerinya Lola mengukir gambar hati dan nama inisialnya yaitu LS alias Lola Stone dengan menggunakan garpu di dada Brand, lalu menaburkannya dengan garam seperti sedang dimarinasi. Gile, nggak kebayang perinya ya kan? Timmy Valentine. I'm ready to draw on him now. Your drawing gets better every time. Sementara itu di sekolah, setelah mabuk-mabukan di mobil, Mia dan Jamie ikut berdansa dengan teman-temannya. Namun mereka langsung diusir oleh guru karena Mia meraba-raba Jamie di depan para siswa. Tak sampai di sana mereka juga diusir lagi karena kepergok bersemeleho di mobil. Di sisi lain Brand sedang dipaksa dansa oleh Lola sambil ditabur-taburkan glitter. Namun selanjutnya pisau di kaki Brand diinjak keras-keras oleh Lola. Setelah itu Brand pun melihat sesuatu yang sangat luar biasa stres karena Lola berdansa dengan ayahnya dan mereka hampir berciuman. Namun di saat itulah Brand punya kesempatan untuk mengambil kalung silet di kantongnya dan berusaha memotong talinya. You want to do that sort of thing? You're just another frog! That's why I can't find what I like. It's always been you, Daddy. Setelah itu mereka pun membuka ruangan basement yang tersembunyi di bawah karpet dan melemparkan air serta bangkai hewan yang tadi Eric temukan sebagai makanan orang-orang di bawah sana, karena ternyata mereka adalah korban Eric dan Lola yang masih hidup sampai sekarang dengan kondisi yang sama seperti Brand, yaitu tak bisa berbicara karena disuntik cairan. Sing for your stomach. Apakah penyiksaan Brand sudah berakhir? Oh, tentu belum. Selanjutnya Eric menahan kepala Brand dan Lola pun membor dahinya, lalu akan memasukkan air panas ke dalamnya, di mana itu semua mereka lakukan agar Brand benar-benar kehilangan akalnya seperti korban yang masih hidup di dalam basement. Bor hanya boleh menembus tengkoraknya saja, karena jika terlalu dalam, Brand akan mati seketika.
Ketika sudah dibor ternyata lubang di dahinya terlalu kecil, air panas pun susah masuk, dan Eric kembali membolonginya. Namun saat itulah Brent berhasil memotong tali tangannya dengan silet, lalu melukai wajah Eric. Gak pakai lama Brent langsung melepas tali di kakinya dengan bor, mencabut pisau di kedua kakinya dan menusuk leher Eric berkali-kali dengan pisau tersebut. Brent juga menghantam Lola dan melempar Eric ke basement, tapi inilah yang terjadi. Eric yang tewas pun dimakan orang-orang kanibal itu. Namun naasnya Brent juga didorong oleh Lola ke dalam basement dan ruangan pun ditutup dari atas. Tapi di tengah kegilaannya, Lola yang emosi sempat melempar palu dan sentre yang pada akhirnya bisa digunakan Brent untuk melihat sekelilingnya, sekaligus senjata untuk melawan para korban-korban Lola yang sudah bersikap seperti hewan dan langsung menyerang Brent. Brent terpaksa membunuh mereka semua dengan menggunakan palu seperti Thor, dan terlihat tumpukan tulang-tulang manusia di sana. Atau dengan kata lain, selama ini para korban di basement saling makan. Saking kelaparannya selama bertahun-tahun lamanya, pantas saja mayat mereka tak pernah ditemukan dan dianggap hilang entah kemana. Di sisi lain, Lola yang masih emosi tega membekap wajah Yanti hingga tewas untuk melampiaskan emosinya yang ternyata Yanti itu adalah ibu kandungnya. Good night, Mommy. Sementara itu di rumah Brent, Holly menelpon Paul setelah teringat dengan Brent yang mengatakan jika Lola Stone sempat mengajak Brent dansa di pesta kelulusan. Di saat itu juga Paul pun langsung OTW ke rumah Lola, dan sesampainya di sana dia pun sangat amat terkejut melihat situasi yang begitu mengerikan dengan darah di mana-mana. Brent yang mendengar suara Paul pun meminta tolong dengan melempar-lemparkan benda ke pintu basement, tapi naasnya ketika Paul membuka pintunya, seketika Paul pun langsung tewas dan jatuh ke basement, sedangkan Lola mengambil kalung silet Brent dan juga pisau dapur, karena setelah ini Lola akan pergi ke rumah Brent untuk membunuh ibunya dan Holly demi membalaskan dendam di mana Brent telah membunuh ayahnya. Memang aneh padahal dia duluan yang mulai, anjay. I'm going to stab your mummy in the neck, and then I'm going to stab Holly in the heart, like you did to my daddy. Karena sampai pagi masih belum ada kabar dari Paul, Holly pun nekat OTW ke rumah Lola dan dia berpapasan dengan Lola yang sedang jalan kaki. Lola pun langsung menghentikan mobil Holly dengan melempar scrapbooknya ke kaca mobil dan akan membunuhnya. Di sisi lain, dengan menumpukan mayat para korban, Brent pun berhasil keluar basement dan langsung kabur dengan mobil polisi Paul ke rumahnya. Di jalan, Brent pun melihat Holly yang sedang lari dari Lola, dan untungnya Brent masih sempat menghindar, namun tanpa sengaja dia menabrak Lola. Mereka pun akhirnya bertemu kembali, akan tetapi ternyata Lola psikopat masih hidup dan menyeret-nyeret badannya seperti hantu untuk membalaskan dendamnya kepada Brent. Dan setelah semua yang terjadi, Brent pun pulang ke rumah dan kembali bertemu dengan ibunya yaitu Clara. Di sisi lain, karena telah mengalami insiden yang mengerikan ini hingga berhasil lolos dan membunuh Lola dan juga Eric, Brent yang awalnya ingin potong umur kini telah menemukan kembali keinginan untuk hidup, dan film pun sudah berakhir. Jadi gimana? Apa kalian terhibur? Mungkin segini saja untuk film kali ini. Jangan lupa subrek, dan saya Ferlin pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.